Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3. Di sini kita akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Sabita Salsabila Rahma. Dan yang kedua ada Syarani Mustaqim. Dan yang ketiga ada Rahmat Kurnianto. Kemudian untuk yang pertama, prinsip perkembangan untuk mendidik anak, para pendidik tidak hanya perlu memahami teori-teori perkembangan, tetapi juga perlu memahami prinsip-prinsip perkembangan yang berlaku pada anak. Karena dengan adanya prinsip-prinsip perkembangan ini, bisa diketahui apa sebenarnya hakikat dari anak. Selanjutnya, pendidikan bisa diarahkan sesuai dengan hakikat anak. Next. Adapun prinsip-prinsip perkembangan pada anak, yaitu antaranya yang pertama ada prinsip kesatuan organis, yang kedua ada prinsip interaksi, dan yang ketiga ada prinsip kematangan. Next. Next. Yang pertama, prinsip kesatuan organis. Anak merupakan suatu kesatuan. Perkembangan antara fungsi yang satu dengan yang lain saling berpengaruh. Tiap-tiap fungsi tadi hanya mempunyai arti apabila ditinjau dari keseluruhannya. Sebagai contoh, perkembangan bahasa anak merupakan suatu kebulatan. Artinya, kita tidak boleh meninjau perkembangan bahasa saja, tetapi perkembangan sebelumnya juga harus diperhatikan. Contohnya menguasai kata-kata, kalimat, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip ini, maka dalam pendidikan disarankan agar pelajaran-pelajaran yang diberikan ada hubungannya antara satu bagian dengan bagian lainnya. Next. Yang kedua, prinsip interaksi. Antara pembawaan dan lingkungan saling berpengaruh di dalam perkembangan anak. Misalnya, anak mempunyai bakat yang baik, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang tidak menguntungkan, maka anak belum tentu bisa berkembang dengan baik. Bentuk penerapan dalam pendidikan sebagai berikut. Pendidikan harus memberikan lingkungan atau variasi pendidikan seluas-luasnya kepada anak. Di sini bakat anak bisa berkembang karena adanya stimulus yang diberikan. Contohnya, pendidikan SD belum ada pembagian seperti di SLTA. Sedangkan di SLTA sudah dapat dilihat bakatnya, sehingga sudah diadakan pembagian. Misalnya STM, SMEA, atau di SMU ada jurusan IPA dan IPS. Jadi mula-mula diberi situasi yang luas agar anak dapat mengembangkan bakatnya. Next. Yang ketiga, ada prinsip kematangan. Usaha belajar atau pendidikan yang diberikan oleh pendidik sangat tergantung pada kematangan anak. Artinya, di dalam mendidik anak, orang tidak dapat memaksakan materi pendidikan yang melebihi batas tingkat kematangannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Anak berusia 7 bulan baru bisa duduk, tidak dapat dipaksakan untuk belajar berjalan. Karena anak pada usia tersebut masih belum berkembang untuk bisa melakukan kegiatan tersebut. Next. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syaroni. Syaroni dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Sabita Salsabila Rahma. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan peserta didik. 1. Faktor internal, yaitu kecerdasan dan bakat khusus. 2. Faktor eksternal, yaitu peran keluarga dan faktor lingkungan. Faktor internal. Kecerdasan. Kecerdasan merupakan salah satu faktor yang dapat membedakan dalam diri tiap individu sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan luar biasa dan telah terbukti dari berbagai penemuan yang dilakukan manusia itu sendiri dan manfaatnya bagi manusia lainnya. Kecerdasan adalah bagian dari diri manusia yang tertutup dan belum tampil ke permukaan secara optimal. Jika tidak didukung dengan adanya peluang dan kesempatan untuk berkembang, karena berbagai peluang dan kesempatan yang berlangsung adalah lahan tempatnya bersemai. Jika tidak ada peluang, berbagai kapasitas yang dimilikinya mungkin saja tidak muncul karena kurangnya kesempatan dan dukungan.
untuk bakat khusus, materi bakat khusus akan disampaikan kepada Saudara Ahmad Kunyanto. Kepada Ahmad Kunyanto kami persilahkan. Bakat khusus. Yang dimaksud dengan anak berbakat ialah yang mempunyai bakat-bakat dalam derajat tinggi dan bakat-bakat yang unggul. Ada anak yang berbakat intelektual umum, biasanya mereka mempunyai taraf intelijensi yang tinggi dan menunjukkan prestasi sekolah yang menonjol. Ada pula yang mempunyai bakat akademis khusus, misalnya dalam matematika atau dalam bahasa, sedangkan dalam mata pelajaran lainnya belum tentu mereka menonjol. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai bakat tertentu. Dua anak bisa sama-sama mempunyai bakat melukis, tetapi yang satu lebih menonjol dari yang lain, bahkan saudara sekandung dalam satu keluarga bisa mempunyai bakat yang berbeda-beda. Next. Faktor eksternal. Peran keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap pembentukan karakter anggota keluarga. Apakah keluarga memberikan perhatian, kasih sayang, tanggung jawab yang menjadi kewajibannya dalam membesarkan anak-anaknya. Aktivitas di keluarga atau stimulus yang digunakan sesuai dengan tahap perkembangan anak sangat berdampak. Misalnya, seringkah orang tua membaca buku, menceritakan pengalaman orang tua dalam bersosialisasi, memperkenalkan kepada dunia religius sesuai dengan keyakinannya, atau memperkenalkan lingkungan yang heterogen termasuk suka, agama, warna kulit, dan lainnya. Next. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan eksternal berpengaruh dan berkontribusi terhadap perkembangan kehidupan setiap individu. Pada saat ada individu yang memberikan penguatan dan menjelaskan dengan tepat, dengan cara yang tepat dapat merubah perilaku maupun sikap dalam menghadapi kehidupan. Pengaruh lingkungan ada yang positif dan juga negatif. Misalnya, melihat orang lain yang hidup berkecukupan dapat menjadi pendorong untuk diri seorang berusaha, atau mungkin sebaliknya, tidak ada dampak positifnya. Next. Berikut adalah sumber-sumber yang kami ambil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.